Oke, rekan-rekan semuanya, kembali ke pembahasan mengenai tugas. Kembali ke pembahasan mengenai tugas. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu, mungkin teman-teman semua sudah mengumpulkan tugas pertemuannya. Ya, kali ini saya melanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui pengumpulan tugas. Ya, kemarin saya sudah mencoba melihat sebentar mengenai beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua melalui tugas. Ini sudah ada yang mengumpulkan sampai pertemuan ke 10, dan dari beberapa pertemuan tersebut ada 2 pertanyaan di pertemuan ke-6 ya. Yang pertama mengenai di tampilan data pinjam, kenapa belum lewat tanggal tapi sudah kena denda. Ya, jadi kalau kita lihat di data pinjam ya, data pinjam ini kebetulan sudah saya modifikasi codingnya. Kalau kita lihat di coding aslinya itu sebenarnya dia hanya seperti ini aja ya. Ini saya cut dulu ya. Kalau kita lihat di coding aslinya di teman-teman semua itu hanya seperti ini. Maka kalau dilihat, nah dia sudah kena denda 1 hari karena dia dihitung terlambat 1 hari. Nah, padahal tanggal pengembaliannya itu masih jatuh pada tanggal 17 ya. Tanggal kembali tanggal 17. Kalau dikembalikan tanggal 15, maka ya seharusnya dia belum terlambat. Ya kan? Sebenarnya dia belum terlambat. Jadi kalau dia masih punya waktu 1 hari, tanggal 16 besok, nah berarti dia sebenarnya belum masih ada waktu 1 hari jedanya ya. Masih ada waktu 1 hari jeda, tapi dia sudah terkena denda. Nah, bagaimana supaya ini tidak terkena denda? Oke, kita bahas dari codingnya dulu. Nah, di codingnya di sini untuk menghitung selisihnya dia menggunakan div. Nah, div di sini dia hanya menghitung selisihnya saja. Dia tidak melihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari tanggal pengembaliannya. Karena div di sini hanya digunakan untuk menghitung selisih antar tanggal. Seperti itu. Nah, makanya kita mau tidak mau kita harus menggunakan percabangan dulu untuk menentukan apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti ini. Kita menggunakan tanggal sekarang dengan tanggal pengembaliannya. Nah, apabila tanggal sekarang ini lebih besar dari pada tanggal pengembaliannya, maka dia akan terlambat. Kita tampilkan terlambat di sini. Tapi kalau tidak, maka kita tampilkan masih ada beberapa hari lagi gitu ya. Di sini kita menggunakan percabangannya. If string to time, str to time, karena yang kita masukkan itu berupa string tampilannya, kita masukkan ke dalam variabel. Kita pakai str to time now, str to time p tanggal kembali ya, untuk menunjukkan apakah tanggal sekarang itu lebih besar dari tanggal kembalinya atau tidak. Kemudian setelah itu baru di execute ini ya. Kita memberikan nilai kepada variabel selisih sebanyak selisih antara tanggal pengembalian dengan tanggal sekarang. Kemudian menampilkan berapa jumlah selisihnya itu untuk tampilan previewnya. Kemudian yang kedua, kita juga tetap memberikan nilai pada selisih. Kenapa? Karena pada variabel selisih ini akan digunakan untuk menghitung denda. Kalau variabel selisih ini tidak kita berikan, maka nanti akan tampil error ketika menghitung dendanya. Oke. Nah, setelah seperti ini, nanti kita akan bisa melihat bahwa dia masih ada 1 hari lagi nih. Tampilan-tampilannya hanya untuk ini ya, menjelaskan informasi para user saja, sehingga total dendanya dia sudah
nol, dia nol atau dia belum ada rendang karena masih ada 1 hari lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari teman kita mengalami kendala. Mengalami kendala intinya tidak dapat menampilkan isi dari tabel. Ini belum bisa muncul. Isi dari tabelnya belum bisa muncul. Kalau kita mau melihatnya, isi tabel belum bisa muncul, maka kita harus pastikan dulu bahwa tabel itu ada isinya dulu ya. Coba kita lihat di sini ada screenshot untuk di PHP My ini atau tidak, supaya kita bisa mengetahui tabel di dalam di database kita itu ada isinya atau tidak gitu ya. Kita cek dulu. Tidak ada. Tidak ada isinya, tidak ada tabel. Tapi kalau kita lihat di picture paling bawah, dari gambar paling bawah mengenai tampilan browser data peminjaman, di data peminjaman sudah ada isinya. Ini ada kembali. Ini kalau bisa memberikan analisa, bisa jadi dia sudah di tabel booking sudah ada, terus diklik pinjam maka dia masuk ke tabel data pinjam. Jadi sistem ini atau aplikasi ini itu pertama kali ketika kita melakukan booking atau user melakukan booking di halaman usernya, maka dia akan diterima oleh halaman admin di data booking. Nah, ketika user itu datang ke perpustakaan kemudian mengambil bukunya, maka admin nanti akan mengklik tombol pinjam seperti kalau di sini ya. Nah, ini di data bookingnya dia tidak ada karena data booking yang masuk sudah diklik pinjam ya, sudah diklik pinjam, maka nanti dia akan masuk ke data pinjam di sini, masuk ke data peminjaman di sini. Nah, kalau nanti diklik pinjam ya, kalau diklik pinjam, nah nanti dia statusnya akan berubah menjadi kembali ya, akan berubah menjadi kembali tadi. Oke, jadi ini kalau saya bisa menganalisa, bisa jadi pertama data yang ada di tabel booking tidak ada. Yang kedua, mungkin dia sudah berhasil masuk ke booking tadi, kemudian sudah diklik pinjam sehingga dia masuk ke tabel data peminjaman. Seperti itu untuk analisa dari dua pertanyaan yang ada di folder pengumpulan tugas ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan bisa ditanyakan. Oh ya, yang pertama tadi, maaf saya kembali lagi. Ini sebenarnya rekan kita ini sudah benar, dia sudah melakukan modifikasi terhadap codingnya. Jadi codingnya tidak harus sama seperti coding yang saya buat ya. Nanti variasi bagaimana teman-teman semua untuk menentukan selisih tanggalnya bisa sesuai dengan gaya coding teman-teman ya, bisa sesuai dengan gaya coding teman-teman semua. Mau menggunakan bentuk coding seperti apa, yang jelas teman-teman semua harus membuat mencari supaya kita bisa mengetahui dia lebih besar dari tanggal kembalinya atau tidak. Nah, kalau yang digunakan oleh Mas Andika ini, cara untuk mencari selisihnya adalah dengan menghitung selisih itu sendiri ya. Dihitung selisihnya, string to date tanggal kembali dikurangi dengan tanggal sekarang dibagi dengan 8640. Ini kalau nggak salah untuk mengkonversi dulu dari tanggal ya. Ini untuk
dibagi apa ya, 8640 itu timenya atau apa ya, coba saya lupa. Ini konversi berkaitan dengan jam, kalau nggak jam, dengan tanggal 8640. Kalau 1 tahun itu ada 360 hari, dia ada berapa jam, ada berapa menit itu ya, nanti coba kita buka lagi. Nah kemudian ini digunakan untuk mengetahui if selisihnya di atas 0. Jadi kalau dia ini kan pengurangan ya, kalau dia nanti nilainya minus, tanggal kembalinya dikurangi tanggal sekalang itu minus, maka dia sudah terlambat berapa hari. Nilai absolut ini untuk nilai membalikkan nilai, untuk mengembalikan nilai absolutnya. Kalau dia minus nanti jadi plus, kan tidak mungkin kalau minus nanti terlambat minus 4 hari gitu kan. Nah ini untuk mengembalikan nilainya, nilai absolutnya. Nah kalau selisihnya di atas 0, maka dia belum terlambat. Jadi kalau nilainya plus 1 atau 2 atau 3, maka dia belum terlambat. Ini cara rekan-rekan untuk mencari nilai selisihnya, atau untuk menentukan apakah dia sudah terlambat atau belum terlambat. Kalau tadi hanya untuk mencari nilai selisihnya saja, cukup pakai div saja. Tapi untuk menentukan dia sudah terlambat atau belum, kita perlu percabangan if. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai dua pertanyaan tadi. Silakan teman-teman semua, kalau mungkin ada kendala yang lainnya, silakan bisa dikumpulkan melalui link tugas. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri sekian untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lainnya bisa ditanyakan kembali, atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.